Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran sekolah sahabat kita yang ketujuh dengan judul Pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Pada pelajaran kali ini penulis mengajak kita untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang karakter Tuhan yang kita sembah. Kita memanggilnya Bapa dan kita harus mengenal karakter Bapa itu seperti apa. Penulis mengangkat paling sedikit 5 kisah dalam pelajaran sekolah sahabat untuk menjelaskan tentang karakter Bapa yang kita sembah. Kisah pertama yang diangkat adalah pengalaman Nabi Habakuk ketika menyaksikan bangsa Yehuda dalam keadaan menunjukkan kejahatan di hadapan Tuhan, tetapi seolah Tuhan tidak memperhatikan dan tidak berbuat apa-apa terhadap Yehuda. Habakuk menunjukkan kebingungannya, bahkan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah tak berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Tuhan menjawab kebingungan Habakuk. Tuhan katakan bahwa Yehuda akan dihukum karena perbuatan mereka, dan Tuhan menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Bukan membuat semakin jelas, malah Habakuk bertambah bingung. Mengapa Tuhan menggunakan bangsa yang tidak menyembah Tuhan dengan setia untuk menghukum bangsa kesayangannya sendiri? Lebih lanjut tentang Habakuk, saudara boleh saksikan dalam tayangan YouTube channel saya. Linknya akan saya sertakan di bagian sudut kiri tayangan ini. Namun menariknya adalah kepada Habakuk Tuhan berikan gambaran yang lebih besar tentang situasi yang terjadi pada saat itu. Dan oleh karena Habakuk telah mengetahui gambaran besarnya, maka pelajaran kita katakan Habakuk memuji Tuhan atas rencana yang sudah Tuhan lakukan. Habakuk pasal 3 ayat 18 sampai 19. Peristiwa yang kedua adalah kisah Ayub. Kita tahu dengan jelas tragedi yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dalam sekejap saja anak-anaknya pergi, meninggal, hartanya diambil, dan istri yang dikasihinya pun memintanya untuk mengutuki Tuhan yang disembahnya. Kembali, Ayub juga bingung dengan situasi ini. Teman-temannya datang untuk memberikan dorongan, tetapi justru mereka mempertanyakan apa dosa yang Ayub miliki, yang Ayub lakukan. Ayub merasa tidak melakukan dosa. Itu sebabnya Ayub juga bertanya kepada Tuhan, mengapa dia mengalami kesusahan besar ketika itu. Pertanyaan Ayub tidak terjawab karena Tuhan gantinya menjawab berbalik bertanya kepada Ayub. Tetapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Ayub, Ayub semakin menyadari kebesaran Tuhan dari ciptaan yang Tuhan sudah lakukan. Akibatnya adalah Ayub berhenti meminta penjelasan Tuhan karena dia sendiri sudah menyaksikan kebesaran Tuhan. Terdapat dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Kisah berikut adalah kisah Yesaya. Dia bekerja pada masa pembuangan. Bangsa Israel pada masa pembuangan mereka merasa Tuhan jauh dari mereka. Itu sebabnya mereka berpikir apakah Tuhan tidak lagi memperhatikan dan memberkati mereka. Tetapi melalui Yesaya, dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan memegang tangan mereka. Artinya Tuhan berada dekat dengan bangsa itu, sekalipun mereka berada dalam pembuangan. Kisah berikut adalah Yeremia. Pada masa Yeremia melayani sebagai nabi, bangsa Israel pun berada pada masa pembuangan. Mereka putus asa dalam situasi itu. Mereka merasa bahwa tidak ada harapan di waktu yang akan datang. Tetapi kembali melalui Yeremia, Tuhan memberikan dorongan kepada bangsa itu agar mereka jangan putus asa, jangan hilang harapan. Tuhan memberikan gambaran lebih besar kepada mereka. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang membawa mereka untuk ditawan ke tempat itu. Tetapi Tuhan yang sama pula yang akan membawa mereka keluar dari tempat itu. Artinya, harapan masih ada di dalam Tuhan. Dan kisah yang terakhir adalah pengalaman Rasul Paulus ketika dia menasehati umat-umat percaya.
Paulus menekankan kata disiplin. Paulus menganggap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah bagian dari pendisiplinan. Bagian dari pemuridan. Karena kata disiplin berasal pula dari kata discipleship, pemuridan. Maka bentuk disiplin yang terjadi atau kesusahan yang terjadi merupakan alat untuk membentuk kita menjadi seorang murid yang sejati bagi Tuhan. Pelajaran kita diakhiri dengan ayat dalam Ibrani pasal 12, ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya yakin kita sepakat, pengalaman dari kisah yang tadi saya sampaikan di awal, yang dicatat dalam pelajaran sekolah Sabat, semua mereka dapat bertahan karena mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan. Semoga pengalaman yang sama menjadi bagian kita semua, seluruhnya umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Pandangan kita tidak boleh berpaling dari memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Demikian garis besar pelajaran sekolah Sabat kita. Semoga mendapat berkat rohani dari pelajaran ini. Saya mengucapkan selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.